Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Dada Rizky Ramadan dengan NIM 182230084 dari kelas KN02 untuk mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas UTS mata kuliah ini. Langsung di laporan ya. Di sini untuk laporan perancangan sistem terintegrasi. Platform yang saya pilih di sini adalah fintech pinjaman P2P atau crowdfunding. Seperti yang kita tahu, untuk platform fintech apalagi untuk yang P2P atau peer to peer itu suatu sistem yang cukup kompleks atau cukup rumit, karena tidak hanya melibatkan perhitungan yang cukup rumit, perhitungan yang finansial yang rumit, tapi juga harus memenuhi peraturan-peraturan yang ketat dari OJK ataupun dari pemerintah. Itulah kenapa saya di sini menemukan bahwa penggunaan domain driven design ini suatu cocok untuk menjawab studi kasus ini. Itulah kenapa saya memilih studi kasus ini untuk dijadikan tugas di sini. Jadi yang pertama, kita masuk ke bagian pertama, itu bagaimana kita menggunakan domain driven design untuk membedah istilahnya resep rahasia dari bisnis ini. Yang pertama itu adalah dalam platform ini domain inti adalah area bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif, unit dan merupakan mesin penghasil pendapatan utama. Itulah kenapa proses pematangan pinjaman dan risiko ini didasarkan pada 3 pilar DDD. Itu yang pertama adalah diferensiasi bisnis, yang itulah suatu kemampuan kita untuk menilai risiko, underwriting itu istilahnya adalah satu resep rahasia kita di sini. Itu adalah diferensiasi bisnisnya. Dan juga untuk mengelola siklus hidup pinjaman adalah pembeda, itulah maksudnya. Lalu selanjutnya itu adalah kompleksitas yang tinggi, karena domain ini seperti saya bilang tadi memiliki perhitungan finansial yang cukup rumit dan juga aturan-aturan yang ketat dari pemerintah atau dari OJK. Itulah kenapa domain di sini itu penting. Jadi ini tuh penting karena di sini kita bisa menggunakan DDD untuk mengelola kompleksitas ini. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan adanya bahasa universal. Bahasa universal ini seperti prinsipal, tenor, konektivitas dan lain sebagainya. DDD ini bisa memfasilitasi untuk terciptanya bahasa ini. Lalu untuk subdomain dan bounded konteksnya ini, subdomain itu terbagi menjadi dua, yaitu core subdomain dan juga supporting subdomain. Untuk subdomain yang pertama itu adalah subdomain pematangan pinjaman, itu masuk ke core subdomain utamanya. Untuk bounded konteksnya sendiri itu adalah pinjaman atau loan. Jadi bonded konteks itu apa? Jadi bonded konteks itu suatu potensi yang bisa dijadikan microservice, itu maksudnya, atau ya istilahnya suatu fitur yang bisa dijadikan kandidat yang bisa dijadikan microservice. Jadi sini bonded konteksnya itu adalah pinjaman atau loan. Batasan dan tanggung jawabnya untuk bounded BC ini itu sebagai jantung dari transaksionalnya dan juga dari proses pinjaman. Seperti beberapa tanggung jawab utamanya meliputi mengelola entitas loan, menjalankan alur persetujuan, menginisiasi proses pencarian dana, menghasilkan dan mengelola repayment schedule, dan terakhir adalah menerima dan merekonsiliasi pembayaran angsuran. Ada beberapa bahasa universal kunci di sini seperti asuran, tempo dan lain sebagainya. Untuk batasan eksplisitnya, BC ini nggak tahu gimana cara skor kredit dihitung atau gimana dana investor berasal. Jadi dia itu hanya mementingkan skor atau buat keputusan dan juga dananya itu ada atau enggak. Lalu selanjutnya itu adalah subdomain yang kedua, adalah manajemen risiko. Dia masuknya ke supporting subdomain. Bounded konteksnya BC sendiri itu adalah penilaian kredit atau credit scoring. Tanggung jawabnya ini subdomain ini pendukung penting bagi core domain, karena ada beberapa tanggung jawab yang dipakai, itu adalah seperti mengumpulkan data peminjam baik internal ataupun eksternal, lalu menjalankan proses KYC, know your customer, atau ya istilahnya verifikasi, dan juga anti fraud, lalu mengeksekusi modal resiko dan juga algoritma machine learning untuk menghasilkan skor kredit. Dan yang terakhir itu menetapkan risk grade-nya, misalkan risikonya A, risikonya tinggi, atau risikonya B, sedang, C atau rendah, dan juga merekomendasikan batas pinjamannya sejauh apa. Ada beberapa bahasa universalnya seperti skor kredit, probabilitas, grade risiko, dan juga fitur data. Batasan eksplisitnya, BC ini fungsinya sebagai kotak hitam analitik. Dia tuh nggak mengelola status pinjaman atau alur transaksi uang, jadi benar-benar menetapkan risk rate dan juga batas pinjaman itu. Lalu yang terakhir adalah subdomain manajemen investor. Dia termasuknya ke dalam core subdomain.
Model kerja di sini adalah pendanaan atau funding. Dalam model ini adalah sisi lain dari domain inti dengan beberapa tanggung jawab, yaitu mengelola akun dan portofolio investor, mengelola dana investor misalkan escrow account atau RDN, menjalankan logika pencocokan antara dana investor dan pinjaman yang membutuhkan dana. Lalu yang terakhir adalah menghitung dan mendistribusikan imbal hasil return kepada investor. Ada beberapa bahasa universal kunci di sini seperti portofolio, imbal investasi dan lain sebagainya. Ada batasan eksplisit, itu BCA ini nggak peduli ke skor kredit pinjam, hanya pada grade risiko yang menentukan imbal hasil. Lalu selanjutnya masuk ke desain modal inti. Jadi modal domain ini untuk BC-BC nya sendiri itu dirancang di sekitar agregat. Agregat itu apa? Agregat itu kayak semacam aturan atau gatekeep buat melindungi bisnis dan juga konsistensi data. Jadi misalkan nanti ada aturan-aturan yang harus dirubah atau dikasih akses, itu perlu melalui agregat ini. Lalu agregat di sini adalah pinjaman. Ini adalah agregat root, yaitu bertindak sebagai batas konsistensi transaksional. Jadi semua akses ke entitas internal itu harus melalui metode pada agregat root loan ini. Perannya ini menjamin dan melindungi invarian bisnis. Invarian itu aturannya yang harus benar dalam kondisi apapun, nggak peduli kondisinya bagaimanapun, dia harus benar. Contoh invarian yang dilindungi itu seperti total pokok pinjaman tidak dapat diubah setelah pinjaman status aktif. Jadi setelah pinjamannya berjalan atau udah aktif, itu nggak boleh berubah lagi pokok pinjamannya. Lalu tidak bisa status pinjaman tidak beralih dari pending assessment ke aktif tanpa menerima hasil persetujuan risiko. Yang ketiga, tidak dapat dicairkan lebih dari satu kali. Ya, customer atau ya klien itu hanya boleh mencairkan dana dari pinjaman itu satu kali aja. Kalau dua kali ya habis dong. Lalu total pembayarannya itu tidak boleh melebihi total tagihan, jadi pokok, bunga, denda. Total pembayaran itu nggak boleh melebihi dari itu. Jadi untuk komponen domainnya ada entitas dan juga value object. Untuk entitasnya sendiri, yang pertama itu ada loan, agregat rootnya. Dia itu punya identitas global, ada referensinya ke borrower ID, principal amount, dan lain sebagainya. Lalu dari payment schedule, itu adalah entitas internal juga. Itu dipunyai oleh loan. Ada identitas lokal berisi kayak detail setiap angsurannya, jumlah pokok, jumlah dasar barangnya. Lalu untuk value objectnya itu berupa ada money, ya uang maksudnya. Ini adalah interest rate, itu suku bunga itu, dan rate time-nya misalkan dia per month flat atau per month suku bunganya lah kayak gimana itu. Terus ada loan statusnya itu immutable, objeknya immutable maksudnya itu bisa nama atau kelas, yaitu dia tuh merepresentasikan status pinjamannya, misalkan pinjamannya itu udah aktif kah, udah dibayar kah, atau masih pending untuk persetujuannya, ya, seperti itu. Lalu dia ini seringkali berisi logika untuk transisi status yang valid. Lalu selanjutnya itu refleksi DDD. Jadi penggunaan domain driven design di sini tidak hanya ada keuntungannya aja, tapi juga ada istilahnya, ada tantangannya lah, ada risikonya. Jadi keuntungan penggunaan DDD di sini itu adalah seperti yang saya bilang tadi, platform ini itu sangat-sangat harus mengikuti aturan pemerintah dan juga auditnya. Dengan menggunakan DDD ini, aturan bisnisnya itu bisa dimodalkan secara eksplisit dalam agregat, jadi lebih gampang diaudit. Misalkan sedang ini adalah modal perpuluhan itu dapat secara eksplisit memeriksa kepatuhan terhadap batas bunga maksimum yang ditetapkan OJK, dan setiap perubahan status menyalakan audit netral yang jelas. Nah, selanjutnya adalah modularitas dan skalabilitas teknis. Jadi dengan dilakukan pemisahan antara bounded konteks tadi, di arsitekturnya itu terbagi jadi microservice dan microservice, jadi bisa menjadi layanan masing-masing. Kayak contoh credit scoring bisa jadi layanan intensive CPU karena nanti akan dipakai permodalan machine learning supaya performanya bisa paling optimal dan juga bisa di scale juga nantinya. Terus BC untuk menurut keseluruhannya seperti kan dia itu transaksi intensif, jadi bisa dioptimalkan untuk basis datanya atau bisa lebih difokuskan ke situ, dan juga bisa dikembangkan oleh tim atau pihak yang berbeda. Jadi bisa pengembangan dan juga maintenance bisa dikerjakan lebih optimal, lebih efisien. Lalu selanjutnya untuk akurasi finansial, itu value object seperti money dan interest rate di sini dapat mengurangi bug dengan perhitungan finansial jika salah pembuatan atau perbandingan mata uang yang berbeda karena adanya aturan yang jelas. Ada beberapa tantangan penggunaan DDD di sini. Yang pertama adalah konsistensi untuk transaksi terdistribusi, karena saya bilang BC itu terpisah, itu jadi karena transaksi atau komunikasi antar BC-nya ini harus diperhatikan.
Jadi kayak contohnya proses pencarian dana itu memerlukan koordinasi antara DBC funding, benar trust funding, dan juga benar cash loan, karena yang satu harus menguji dana investor, yang lain harus mengubah status pinjam menjadi aktif. Jika ini gagal di tengah jalan, harus ada sistem yang merecover atau menangani kegagalan tersebut. Ada sistem yang recovery, jadi jangan sampai satu sistem berubah tapi yang lainnya itu enggak gitu. Jadi ini seringkali memerlukan implementasi desain yang kompleks seperti beberapa pattern, seperti saga pattern atau lain sebagainya, kayak rollback segala macam lah. Lalu biaya dan kompleksitas anti-corruption layer ini, dia ini sangat bergantung pada data eksternal, seperti kayak contohnya nanti penggunaan API eksternal yang akan digunakan nantinya. Dan juga sistem-sistem ketiga ini kadang-kadang atau mungkin seringkali memiliki format yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan pengembangan ini, kita harus menerjemahkan dulu data-data yang ada di sana supaya bisa sesuai dengan sistem yang kita buat atau platform yang kita buat gitu. Lalu ya, ini masuk ke integrasi API publik. Jadi untuk supaya platform ini bisa berjalan, kita membutuhkan beberapa API publik di sini. Yang paling penting di sini itu adalah yang pertama adalah VeriHub, itu untuk verifikasi identifikasi bisnis, perangkas untuk open finance, dan juga Sendit untuk gerbang pembayaran. Dan juga untuk memberikan gambaran tentang bagaimana API ini interaksi satu lainnya, ini saya membuatkan sebuah prototype untuk visualisasi ini. Di sini saya ada kita ada di sini. Saya bikin simulasi ini aja. Mungkin saya jelasin dulu API yang dipakai apa aja. Yang pertama itu adalah VeriHub, dipakai untuk identifikasi, verifikasi, dan juga KYC atau Know Your Customer. Jadi nantinya sistem akan menerima informasi data pengguna, seperti contohnya misalkan nick, nama, atau segala macam. Lalu dia bakal ngecek ke database di Dukcapil resmi apakah nick dan nama ini ada, apakah benar-benar ada, dan juga nantinya bakal ada kayak face matching, apakah pemohonnya itu benar-benar orang yang sama dengan data yang sesuai gitu maksudnya. Karena nanti kalau misalkan orang lain nggak bisa pakai data orang lain, satu orang tidak bisa pakai data orang lain gitu. Ini ada verifikasi identitas, bisa dilihat di sini. Misalkan kita masukin nick kita, ya ini terus nanti harusnya ini ada masukin selfie, dan verifikasi dia akan menghubungi API ke database apakah cocok atau enggak. Misalkan cocok, baru kita bisa lanjut ke ini selanjutnya, ya basically login lah itu. Ini terus selanjutnya adalah berangkas open finance dan data scoring. Platform ini nanti setelah login itu, jadi API ini untuk bisa menarik riwayat transaksi dari pengguna. Jadi si pengguna ini tuh transaksinya itu ada apa aja transaksinya, dari rekeningnya itu ada apa aja. Terus nantinya data-data ini akan diambil dan kemudian dianalisis menggunakan algoritmanya. Jadi kayak gajinya berapa, cash flow-nya kayak gimana, dan juga supaya algoritmanya nanti akan mengembalikan. Mungkin langsung coba aja. Kita akan hubungin ke rekening dari si penggunanya, data transaksinya kayak gimana, nanti bakal muncul kalau kemarin terhubung setelah dianalisis skor kreditnya berapa, dan apakah peminjamannya ini total pinjamannya sekian dapat disetujui atau enggak. Itu dia ngambil ke database rekening bank. Terus ada Sendit itu adalah payment gateway, dipakai untuk kita pengambilan dana atau pencairan. Jadi misalkan nanti tadi setelah dari proses berangkas ini mengecekkan rekening bank pengguna, setelah misalkan diterima, baru kita bisa narik uang ya, narik pinjamannya gitu. Pencairan data pinjaman otomatis ke rekening bank pinjam, dan juga untuk penerimaan angsuran atau cicilan. Dia API ini dia pakai virtual account, jadi untuk setiap penggunanya beda. Jadi ketika setiap penggunanya pengen bayar, itu nanti akan dikasih virtual account untuk ditransfer ke situ gitu. Dan juga mengeneralisasi pembayaran secara otomatis. Ya, contohnya di sini misalkan kita udah punya pinjaman 5 juta, terus kita masuk pembayaran tagihan bulan, dia akan muncul tagihan bulan ini adalah sebanyak sekian. Kita bisa dapatkan kode pembayaran, bisa ada juga di sini jatuh temponya kapan. Jadi akan muncul nomor virtual account-nya sekian, kita masukkan ke mobile banking atau ke ATM supaya kita bisa bayar pembayarannya sekian. Misalkan ya pembayaran diterima, serangan untuk bulan ini telah lunas. Ya mirip-mirip di e-commerce juga seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke
interaksi antar bounded context. Jadi interaksi ini fokusnya ke skenario persetujuan pinjaman, yang mana adalah suatu proses bisnis utama dan juga alur kritis antara BC pinjaman dan juga BC BC pinjaman dan juga BC penilaian kredit. Jadi ada beberapa alur skenario aja. Ini adalah event driven. Yang pertama ada pengajuan, inisiasi, publikasi event, proses asinkron, hasil dan juga penerimaan keputusan. Untuk pola konteks mappingnya di sini menggunakan anti corruption layer. Untuk upstreamnya itu adalah penilaian kredit BC, benar konteks penilaian kredit, dan juga downstreamnya itu adalah benar konteks pinjaman. Kenapa kita pakai namanya itu ACL? Ini adalah penilaian terbaik karena bounded konteks pinjaman itu satu core domain yang sebenarnya kita harus lindungi. Kenapa kita nggak pakai CF atau konformis? Karena itu untuk downstream itu diharuskan untuk nurut ke modal upstreamnya, yang mana di sini adalah pinjaman harus nurut ke penilaian kredit. Ini bahaya karena untuk domain core itu kita gak boleh didikte dari model dari supporting domain, karena itu ada resiko bisa berubah-ubah seperti algoritma yang baru atau sumber data yang baru. Dan kenapa kita nggak pakai shared kernel? Itu karena modal logosnya itu gak bisa dibagikan atau nggak ada modal logis untuk dibagikan. Jadi ada resiko misalkan fitur vektor, probability vektor itu beda dari modal transaksi pinjaman. Ini sih kita pakai ACL, jadinya kita pakai ACL karena ACL ini berfungsi sebagai penerjemah. Jadi kita simpan dia di sisi berkonteks pinjaman, bertindak sebagai duta besar lah istilahnya. Yang pertama dia itu bertindak sebagai penerima data transfer dari upstream, yaitu payload event credit assessment completed, dan juga lalu menerjemahkan datanya yang mana mungkin kotor atau enggak dimengerti menjadi objek yang murni yang setelah kita definisikan sebelumnya, yaitu value objek yang telah kita definisikan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk melindungi agregat lawan dari modal asing. Interaksi asinkron ini difasilitasi oleh domain event untuk memastikan decoupling. Namanya itu adalah credit assessment completed. Jadi di sini ada beberapa data penting atau payload yang harus kita jaga, yaitu yang pertama adalah application ID-nya untuk korelasi data, lalu ada risk score, misalkan kredit numerik 1750, lalu risk grade. Jadi kayak misalkan tadi 750 itu maksudnya ke grade mana, B+ atau C high misalkan. Lalu ada recommended limit atau uangnya itu limitnya itu berapa, dan juga waktu penilaian selesai, assessment timestamp ya. Proses penggunaannya itu ada publikasi, konsumsi, penerimaan, eksekusi. Mungkin supaya lebih lanjut di sini ada graf atau diagram yang telah saya buat, jadi supaya bisa lebih tervisualisasikan lebih jelas. Jadi yang pertama ini ada aktor calon peminjam. Pertama masuk ke bounded konteks pinjaman, core domain itu yang merupakan core domain akan melakukan submit loan application. Jadi loan dibuat dengan status pending assessment, lalu event loan application submitnya dibuat. Lalu selanjutnya itu akan masuk ke message brokernya, itu topik akan membroadcast topik loan eventnya. Yang pertama itu masuk ke bounded konteks pelayanan kredit, itu ada melalui proses underwriting, know your customer, dan juga masuk ke berangkas API seperti yang telah saya praktekkan tadi. Lalu di sini akan ada risk score dan grade-nya berapa, dan nantinya akan mengirimkan credit assessment-nya completed. Dan juga di sini ada loan disburse, maksudnya udah aktif gitu. Lalu setelah itu akan dilanjutkan ke topik credit event, credit assessment-nya itu nanti akan complete ya. Lalu selanjutnya akan masuk ke bounded konteks pinjaman loan atau ACL. ACL itu mapping untuk risk profile. Jadi nanti akan melakukan assessment antara akan risk profile-nya, statusnya akan berubah apakah diterima atau registered. Kalau misalkan dia approve, langsung event loan approve, masuk ke topik approval event, dan selanjutnya akan masuk ke bounded konteks pendanaan atau funding. Lalu di sini akan matching investor fund, yaitu mencari dananya. Jadi untuk nantinya akan dilakukan pencairan oleh Sandit API. Lalu nanti sebelum nantinya akan event fundsnya burst atau ternyata nantinya proses pencairannya telah selesai. Seperti itu kurang lebih alurnya seperti tadi. Nah, setelah itu di sini kita sampai ke kesimpulan. Jadi berdasarkan perancangan yang telah diuraikan, penerapan metodologi domain driven itu sangat efektif seperti yang telah kita bahas tadi untuk platform ini. Karena dia itu pertama bisa mengidentifikasi proses pengetahuan dan pinjaman risiko, dan juga bisa dijadikan sebagai core domain untuk melindungi logika bisnis yang krusial.
Lalu juga karena kita bisa memisahkan beberapa bullet test yang jelas yang telah kita definisikan tadi, yaitu peminjaman, pendanaan kredit, dan juga pendanaan. Sini memungkinkan pengembangan independen dan terspesialisasi. Lalu penggunaan pola ACL atau anti corruption layer dan juga domain event mengatur interaksi antar konteks, memastikan bahwa core domain itu tetap bersih, tanggung, dan tidak terpengaruh langsung oleh perubahan pada subdomain pendukung atau API eksternal. Untuk API sendiri yang kita pakai di sini itu kita integrasikan seperti pada Veryhouse, Berangkat, dan Sendit. Sebenarnya bisa yang lainnya, cuman ini kayak contohnya aja. Dan ini memvalidasi kelayakan teknis dari desain ini, tapi juga membuktikan bahwa arsitektur ini siap untuk diimplementasikan dalam ekosistem fintech Indonesia yang nyata dan terregulasi. Hasil akhirnya itu adalah arsitektur sistem yang tangguh, terukur, dan juga adaptif terhadap kebutuhan bisnis di masa depan. Ya, oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam.